Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi pada saat ini dalam renungan kita dan tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya yang selalu setia di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan dari buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita perubahan pola hidup, akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat tahun-tahun kehidupan kita. Dan juga akan memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan dapat memotivasi kita, menginspirasi kita, dan mendorong kita supaya hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Kristus, menyerahkan setiap masalah kehidupan kita di bawah kaki salibnya, dan Dia akan meringankan jalan-jalan kehidupan kita. Pada saat ini, kembali lagi saya mengundangkan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, meninggal seperti cara hidup kita. Ayatnya terdapat di dalam Roma 14 ayat 7 dan 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saya benci warna itu. Estelle menggulung gaun tidurnya dan melemparkannya ke lantai. Dengan sengaja dia memutar kursi rodanya dan berjalan melintas di atas gaun merah muda itu. Saya menyaksikan air mata menetes di wajah putrinya. Kalau tidak melakukan apapun dengan benar, kamu tidak pernah melakukannya. Estelle pergi meninggalkan kamar. Saya datang ke panti jompo untuk mengunjungi Rosemary, seorang kerabat lanjut usia yang sedang sekarat karena kanker. Di sebuah ruangan kecil dengan 2 tempat tidur adalah mustahil bagi saya untuk berpura-pura tidak mendengarnya. Saya memandangi anak itu, mencoba memikirkan komentar yang menghibur. Saya berasumsi bahwa ibunya menjadi rewel karena usia tuanya. Putrinya menggelengkan kepalanya. Dia selalu mengalami hal sulit, tetapi kondisinya semakin buruk sekarang ini. Beberapa menit kemudian, Estelle memutar kursi rodanya kembali ke kamar. Dia berhenti dan mengamati bagian atas meja riasnya. Kamu memindahkan surat-suratku. Itu harusnya berada di sisi kiri. Orang-orang tidak boleh meninggalkan apapun di tempat yang buruk ini. Saya mencoba berkonsentrasi untuk berbicara dengan Rosemary. Tetapi suara Estelle semakin keras seiring dengan keluhannya tentang makanan, suhu, dan staf yang tidak kompeten di panti jompo. Beberapa menit kemudian, Putri Estelle dan saya berjalan bersama ke lift. Anda tahu saya mengerti sesuatu, katanya. Orang-orang meninggal seperti cara mereka hidup, bukan? Saya terus berpikir dia akan melunak, berubah. Tetapi tidak. Lihatlah Rosemary. Saya belum pernah melihat dia menjadi gusar, bahkan ketika dia sedang kesakitan. Dia selalu perhatian ketika mereka terlambat membawakannya obat. Saya bisa melihat rasa sakit di wajahnya, tetapi dia tidak pernah mengeluh. Ya, saat kami melangkah ke dalam lift, dia berkata, saya berani bertaruh dia memang selalu bersikap manis. Seperti itu dalam hidupnya. Saya setuju mengingat betapa baik dan lembutnya dia selama ini. Estelle meninggal beberapa minggu kemudian setelah mengomel hampir sepanjang sore tentang cara dokternya mengabaikannya. Ketika Rosemary meninggal, 2 perawat menangis. Saya bertanya, apakah mereka terlalu terbawa perasaan seperti ini pada setiap kematian pasien? Oh tidak, ya, kata salah satu dari mereka. Rosemary istimewa. Kami biasanya sering mencari alasan untuk dapat masuk dan menemuinya. Dia selalu bijaksana dan memberi semangat. Sejak itu saya menyadari bahwa orang tidak bersikap kasar atau kejam hanya karena mereka sudah tua. Perilaku mereka mencerminkan cara hidup mereka. Ya, jadi nasihat firman Tuhan yang sungguh luar biasa pada saat ini. Meninggal seperti cara kita hidup. Jadi di sini ada 2 orang, yang satu bernama Estelle, yang satu bernama Rosemary. Ya, di sini dikatakan bahwa Estelle ini menggulung gaun tidurnya dan melemparkannya ke lantai.
Ya, dengan sengaja dia memutar kursi rodanya dan berjalan melintasi di atas gaun merah itu. Jadi yang merawatnya ini menyaksikan hal tersebut. Lalu kemudian air mata menetes dan dikatakan kamu tidak melakukan apapun dengan benar. Kamu tidak pernah melakukannya. Kemudian Estelle pergi meninggalkan kamar. Jadi pada saat itu juga orang ini datang ke panti jompo untuk mengunjungi Rosemary. Ya, jadi seorang kerabat lanjut usia yang sedang sekarat karena kanker. Ya, dia di sebuah ruangan kecil dengan 2 tempat tidur. Ya, adalah mustahil baginya untuk berpura-pura tidak mendengarnya. Ya, jadi dia ini memandangi anak itu, mencoba memikirkan komentar yang menghibur. Kemudian pada saat itu ya dia selalu mengalami hal sulit. Ya, tetapi kondisinya ini semakin buruk sekarang ini. Ya, jadi beberapa menit kemudian Estelle ini memutar kursi rodanya kembali ke kamar. Dia berhenti dan mengamati bagian atas meja riasnya. Ya, kamu memindahkan surat-suratku, itu harusnya berada di sisi kiri. Ya, jadi orang-orang tidak boleh meninggalkan apapun di tempat yang buruk ini. Ya, kemudian orang yang merawatnya ini mencoba berkonsentrasi untuk berbicara dengan Rosemary. Ya, tetapi suara Estelle ini semakin keras seiring dengan keluhannya tentang makanan, suhu, dan staf yang tidak kompeten di panti jompo itu. Ya, jadi beberapa menit kemudian Putri Estelle dan penjaganya ini berjalan bersama ke lift. Ya, Anda tahu, saya mengerti sesuatu, katanya. Ya, orang-orang meninggal seperti cara mereka hidup, bukan? Ya, jadi orang yang mengurus ini terus berpikir, ya mudah-mudahan ya Estelle ini melunak berubah. Ya, tetapi tidak. Ya, kemudian orang yang mengurus ini mengatakan, lihatlah Rosemary. Ya, saya belum pernah melihat dia menjadi gusar, bahkan ketika dia sedang kesakitan. Ya, dia selalu perhatian ketika mereka terlambat membawakan obat. Ya, saya bisa melihat rasa sakit di wajahnya, tapi dia tidak pernah mengeluh. Ya, saat mereka melangkah ke lift, dia berkata, saya berani bertaruh dia memang selalu bersikap manis seperti itu dalam hidupnya. Saya setuju. Ya, mengingat betapa baik dan lembutnya dia selama ini. Ya, walaupun Rosemary merasakan kesakitan yang luar biasa oleh karena dia menderita kanker, tetapi ya bagaimana dia tetap memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan begitu ramah, dengan begitu baik. Ya, kemudian di sini katakan Estelle meninggal beberapa minggu kemudian setelah mengomel hampir sepanjang sore tentang cara dokternya yang mengabaikannya. Ya, tapi Rosemary meninggal, ya ada 2 perawat yang menangis. Kemudian saya bertanya, apakah mereka terlalu terbawa perasaan seperti ini pada setiap kematian pasien? Mereka mengatakan tidak. Ya, kata salah satu dari mereka, Rosemary ini istimewa. Ya, karena di dalam kehidupannya, ya walaupun dia merasakan kesakitan yang luar biasa, tapi dia terus memberikan semangat kepada orang-orang di sekitarnya. Ya, dan dia juga adalah orang yang bijaksana, katanya. Ya, jadi sejak saat itu, orang yang bekerja itu menyadari bahwa orang tidak bersikap kasar atau kejam hanya karena mereka sudah tua. Ya, perilaku mereka mencerminkan cara hidup mereka. Ya, pada saat mereka masih sehat, ternyata pada saat mereka sehat pun, ya mereka mempunyai sifat yang sama pada saat mereka sakit. Ya, makanya di sini dikatakan meninggal seperti cara hidup kita. Ya, jadi Tuhan yang penuh kasih karunia, mampukan saya untuk menjalani setiap hari sedemikian rupa, sehingga hidup saya menjadi kesaksian yang terus-menerus akan rahmat-Mu. Sehingga ketika saya mati, orang-orang akan mengatakan bahwa saya meninggal sebagaimana cara saya hidup. Jadi inilah yang harus terus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai juga kita menyusahkan orang-orang di sekitar kita dengan apa yang kita sudah lakukan. Tapi biarlah kita meminta akan tuntunan Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang membawa berkat, menjadi pembawa damai itu di dalam setiap kehidupan kita. Ya, sama seperti Rosemary ini. Ya, di sini dikatakan bahwa Rosemary di dalam kesakitan yang dia alami, ya dia tetap memberikan yang terbaik bagi orang-orang di sekitarnya. Dia ramah terhadap mereka. Ya, mungkin pengurus-pengurusnya ini terlambat membawakan obat kepadanya. Dia tetap tersenyum, memberikan hal-hal yang terbaik bagi mereka. Ya, sehingga mereka merasakan akan kasih itu. Ya, inilah yang harus kita pelajari, harus kita pahami di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, berbeda lagi dengan cerita daripada Estelle ini. Ya, bagaimana dia selalu mengomel, dia selalu mengkritik di dalam kehidupannya. Ya, sehingga pada saat dia menjalani kehidupannya tidak ada kedamaian yang dia berikan bagi orang-orang di
sekitarnya. Ya biarlah di sini katakan, Tuhan yang penuh kasih karunia, mampukan saya untuk menjalani setiap hari sedemikian rupa, sehingga hidup saya menjadi kesaksian yang terus-menerus ya akan rahmat-Mu. Sehingga ketika saya mati, orang-orang akan mengatakan bahwa saya meninggal sebagaimana cara saya hidup. Ya kalau kita masih hidup, diberikan kesempatan pada saat ini, biarlah kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya dan juga di sini ya ayatnya yang begitu indah. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Biarlah di dalam setiap kehidupan kita, apa yang kita ambil hari ini, biarlah itu akan menjadi ya suatu hal yang berguna di dalam kehidupan kita. Kita meminta akan tuntunan Tuhan, supaya Tuhan dapat memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kemampuan untuk kita terus mau datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Sehingga Dia akan membuat suatu rencana-rencana yang indah itu menjadi bagian dari kehidupan kita, dan kita dapat menjalankan itu dengan sepenuh hati kita. Jadi inilah yang menjadi suatu pelajaran bagi masing-masing kita. Ya karena kita hidup di akhir daripada dunia ini. Ya bagaimana setan bekerja keras untuk menjatuhkan kehidupan kita. Dia akan menggempur kita dari berbagai sudut. Biarlah kita mau terus berpaut kepada firman Tuhan, menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita masing-masing. Ya kalau kita mengingat kembali perjalanan Yesus pada saat Dia berada di dunia. Dia menghadapi orang-orang yang mempunyai temperamen yang berbeda-beda. Ya tetapi bagaimana Yesus merangkul mereka satu persatu, dan Yesus tidak memaksa mereka. Yesus memberikan yang terbaik dari setiap apapun yang Dia layani. Walaupun orang-orang yang mengikutinya mempunyai motif yang berbeda-beda, tapi Yesus tahu itu, dan Yesus yang memberikan pelajaran yang begitu tegas kepada mereka. Ya kalau mereka mau menerima, maka disitulah Yesus melihat bahwa mereka mempunyai roh kerendahan hati untuk mau belajar. Kalau mereka tidak mau, berarti itulah yang menjadi pilihan mereka, dan mereka akan menanggungnya sendiri. Ya biarlah di dalam setiap kehidupan kita, setiap harinya, kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Meminta tuntunannya menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ya inilah menjadi suatu pelajaran bagi kita. Ya biarlah kita mau terus berpaut hanya kepada Tuhan saja di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita terus berdoa, meminta tuntunan Tuhan. Ya pemirsa, inilah yang menjadi pelajaran bagi masing-masing kita. Ya biarlah di dalam situasi apapun yang kita hadapi, kita boleh terus berserah hanya kepada Tuhan saja. Komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dalam kehidupan kita, dan kita dapat praktekkan dalam kehidupan kita setiap harinya untuk menjadi pembawa-pembawa damai itu dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Inilah menjadi pelajaran bagi kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.